Perkenalkan, nama saya Niptu Widya Putri, absen 5, NIM 23026120106, kelas Manajemen Pemasaran B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait UAS Komunikasi Bisnis, mulai dari surat permohonan maaf kepada pelanggan, yang di mana komunikasi antar budaya hingga hambatan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, adapun yang terhormat Bapak atau Ibu pelanggan, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada perusahaan kami. Kami dengan tulus meminta maaf atas keterlambatan pengiriman pesanan Anda yang tidak sesuai. Dan setelah kami cek setelah kami melakukan pengecekan, keterlambatan ini terjadinya akibat adanya kendala operasional pada bagian gudang kami. Kami memahami bahwa keterlambatan ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan dan kami sangat menghargai kesabaran serta pengertian Anda. Sebagai bentuk tanggung jawab, pesanan Anda akan segera kami kirim ulang dan dijadwalkan tiba paling lambat pada tanggal 21 Mei 2026. Dan kami juga akan terus memperbaiki layanan agar kejadian serupa tidak terulang. Terima kasih atas kepercayaan dan pengertian Anda. Hormat kami, tim layanan pelanggan. Yang kedua, adapun analisis komunikasi antar budaya Indonesia dan Jepang, yang dimana ada verbal dan non-verbal. Yang verbal dimana orang Indonesia biasanya lebih santai dan terbuka, sedangkan orang Jepang lebih formal, sopan, dan sering bicara tidak langsung. Adapun yang non-verbal, di mana di Jepang membungkuk adalah bentuk penghormatan, sedangkan di Indonesia lebih umum menggunakan senyum atau jabat tangan. Adapun contoh yang pertama seperti negosiasi bisnis, di mana orang-orang Jepang sering menggunakan kalimat halus seperti baik, kami akan mempertimbangkannya, yang bisa berarti belum setuju atau menolak. Adapun resiko yang dimana pihak Indonesia bisa menganggap itu persetujuan atau tidak, dan solusinya yang dimana melakukan konfirmasi ulang dengan sopan agar tidak salah paham. Adapun contoh yang kedua, di mana pertemuan pertama dengan klien, lalu di Jepang, di mana orang-orang Jepang etika seperti membungkuk dan memberikan kartu nama dengan dua tangan sangat penting. Adapun risiko yang dimana sikap yang selalu santai bisa dianggap kurang sopan, dan solusinya yaitu lebih baik pelajari etika bisnis Jepang sebelum bertemu agar komunikasi berjalan lancar. Yang dimana perbedaan komunikasi seperti ini penting dipahami karena dalam dunia bisnis internasional, kesalahan kecil dalam menyampaikan pesan dapat mempengaruhi hubungan kerjasama.
Selanjutnya, adapun surat nomor 3 yang terhormat Bapak Ibu pelanggan, terima kasih atas kepercayaan Anda kepada perusahaan kami. Kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman produk Anda akibat kendala operasional dalam proses distribusi. Saat ini tim kami sedang mempercepat pengiriman dan produk diperkirakan tiba pada 21 Mei 2026. Kami sangat menghargai kesabaran dan pengertian Anda. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi kami kapan saja. Hormat kami, saya sendiri Widya Putri, Customer Service Staff PT Maju Bersama Indonesia, yang dimana subjek yaitu permohonan maaf atas keterlambatan pengiriman produk. Dan yang keempat, adapun hambatan komunikasi. Yang pertama, ada hambatan bahasa. Selalu terjadi karena perbedaan bahasa atau istilah sehingga menimbulkan salah paham. Yang dimana contohnya seperti istilah teknis dengan perusahaan asing tidak bisa dipahami. Yang dimana solusinya bisa menggunakan bahasa sederhana atau penerjemah. Lalu yang kedua ada hambatan budaya, yang dimana perbedaan nilai dan kebiasaan dapat menyebabkan salah tafsir. Lalu adapun contohnya yaitu perbedaan cara menyampaikan pendapat antara karyawan Indonesia dan Jepang, yang dimana solusinya mengandalkan pelatihan komunikasi antar budaya. Selanjutnya ada hambatan teknis, yang dimana hambatan teknis, gangguan teknis dapat menghambat penyampaian informasi, yang dimana contohnya rapat online terganggu karena internet atau wifi yang tidak stabil, yaitu dimana solusinya bisa menyiapkan perangkat cadangan dan memastikan koneksi baik seperti hotspot. Selanjutnya ada hambatan psikologis, yang dimana emosi atau stres dapat mempengaruhi pemahaman pesan. Contohnya dimana karyawan salah memahami instruksi karena tekanan kerja. Solusinya membangun komunikasi terbuka dan saling memahami satu sama lain. Selanjutnya adapun nomor 5, komunikasi bisnis adalah proses penyampaian informasi, ide maupun instruksi dalam lingkungan organisasi untuk mencapai tujuan yang jelas perusahaan secara efektif. Komunikasi bisnis memiliki peran strategis karena menjadi dasar koordinasi antar bagian pengambilan keputusan, penyelesaian masalah, serta pembangunan hubungan dengan pelanggan, mitra, dan karyawan. Adapun komunikasi yang efektif sangat penting karena dapat meningkatkan kerjasama, mengurangi kesalahpahaman, mempercepat pengambilan keputusan, serta membantu perusahaan mencapai tujuan secara lebih efisien. Baik dari pembahasan semuanya tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi bisnis sangat penting dalam mendukung keberhasilan perusahaan. Dengan komunikasi yang baik,
hubungan dengan pelanggan maupun seperti mitra bisnis dapat terjaga dengan baik. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.